Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 11 yang terdiri dari saya Syawal Aryuda, yang kedua yaitu Muhammad Alvin, dan yang ketiga yaitu Asnidar. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai kondisi masalah belajar dan pembelajaran. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam masalah-masalah belajar dalam pembelajaran, pada siswa, guru, atau calon guru harus dapat memahami bahwa kondisi lingkungan siswa juga dapat menjadi sumber timbulnya masalah-masalah belajar. Guru atau calon guru dapat memotivasi belajar siswa dengan menjadi tenaga pendorong bagi siswa untuk mendayagunakan potensi-potensi yang ada pada dirinya dan potensi di luar dirinya untuk mewujudkan tujuan belajar dan hasil belajar yang diharapkan. Pengertian masalah. Masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan masalah bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Belajar juga diartikan sebagai sesuatu atau proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi, masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan, dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh murid-murid yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa murid-murid yang pandai atau cerdas. Jenis-jenis masalah belajar. Jenis-jenis masalah belajar di sekolah dapat dikelompokkan kepada murid-murid yang mengalami: pertama, keterlambatan akademik, yaitu keadaan murid yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi tetapi tidak dapat memanfaatkan secara optimal. Yang kedua, kecepatan dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi. Yang ketiga yaitu sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Yang keempat yaitu kurang motivasi belajar, yaitu keadaan murid yang kurang bersemangat dalam belajar, mereka seolah-olah tampak jera dan malas. Yang kelima, bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi murid yang kegiatannya tahu perbuatan belajarnya sehari-hari, antagonistik dengan seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ngulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui, dan sebagainya. Dan yang keenam, sering tidak sekolah, yaitu murid-murid yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya. Menurut modul diagnostik kesulitan belajar dan pengajaran remedial, beberapa ciri-ciri tingkah laku yang merupakan pernyataan manifestasi gejala kesulitan belajar antara lain: yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Mungkin ada murid yang selalu berusaha untuk belajar dengan giat, tetapi nilai yang dicapainya selalu rendah. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Ia selalu tertinggal dari teman-temannya dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan waktu yang tersedia. Yang keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sebagainya. Yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan, seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu dalam atau di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar, mengasingkan diri, tersisihkan, tidak mau bekerja sama, dan sebagainya. Dan yang keenam, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu, misalnya dalam menghadapi nilai rendah, dan tidak menunjukkan adanya perasaan sedih atau menyesal, dan lain sebagainya. Faktor-faktor penyebab timbulnya masalah belajar. Yang pertama yaitu faktor yang bersumber dari diri sendiri atau internal. Faktor yang bersumber dari diri pribadi sendiri yaitu faktor psikologis. Yang pertama, intelijensi. Siswa yang mempunyai intelijensi tinggi akan lebih mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan guru atau lebih berhasil dibandingkan dengan siswa yang berintelijensi rendah. Yang kedua, bakat. Apabila bahan yang dipelajari oleh siswa tidak sesuai dengan bakatnya, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar. Yang ketiga, yaitu motivasi. Prestasi belajar siswa bisa menurun apabila siswa tersebut tidak mempunyai motivasi dalam belajar. Yang kedua, dalam faktor internal, yaitu faktor fisiologis. Gangguan-gangguan fisik dapat berupa gangguan pada alat-alat penglihatan dan pendengaran yang dapat menimbulkan kesulitan belajar, seperti gangguan visual yang sering disertai dengan gejala pusing, mual, sakit kepala, malas, dan kehilangan konsentrasi pada pelajaran. Faktor yang kedua yaitu faktor dari luar atau faktor eksternal, yang terdiri dari faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah.
Yang pertama yaitu metode mengajar. Apabila guru menggunakan metode yang sama untuk semua bidang studi dan pada setiap pertemuan akan membosankan siswa dalam belajar. Yang kedua, hubungan guru dengan guru, guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Dalam proses pendidikan, antar guru, guru dengan siswa, dan antar siswa tidak terjalin hubungan yang baik dan harmonis untuk bekerja sama, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Alat-alat belajar yang kurang atau tidak lengkap, buku-buku sumber yang diperlukan sulit didapatkan, ruang kelas yang tidak mencukupi, syarat seperti terlalu panas, pengap, dan ruang kecil yang tidak sesuai dengan jumlah siswa. Faktor berikutnya yaitu faktor keluarga. Yang pertama, keadaan ekonomi keluarga. Apabila anak hidup dalam keluarga yang miskin dan harus bekerja membantu mencari tambahan ekonomi keluarga, akan menimbulkan kesulitan bagi anak, mungkin akan terlambat datang, tidak dapat membeli peralatan sekolah yang dibutuhkan, tidak dapat memuaskan perhatian karena sudah lelah dan sebagainya. Yang kedua, hubungan antar sesama anggota keluarga. Apabila hubungan antar keluarga tidak harmonis, seperti orang tua sering bertengkar, orang tua otoriter, peraturan yang ketat dan sebagainya, maka anak tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Yang ketiga, tuntutan orang tua. Tuntutan orang tua dapat menimbulkan kesulitan belajar bagi anak apabila tuntutan itu tidak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan masyarakat. Faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat dapat menimbulkan kesulitan belajar adalah media cetak, komik, buku-buku pornografi, media elektronik seperti TV, VCD, video, PlayStation, dan sebagainya. Ada 5 faktor-faktor penyebab munculnya masalah-masalah dalam pembelajaran. Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkaitan dengan kurang berfungsinya otak, susunan syaraf, ataupun bagian-bagian tubuh lain. Para guru harus menyadari bahwa hal yang paling berperan pada waktu belajar adalah kesiapan otak dan sistem syaraf dalam menerima, memproses, menyimpan, ataupun memunculkan kembali informasi yang sudah disimpan. Yang kedua, faktor sosial merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah jika orang tua dan masyarakat sekeliling sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kegiatan belajar dan kecerdasan peserta didik. Sebagaimana ada yang menyatakan bahwa sekolah adalah cerminan masyarakat dan anak adalah gambaran orang tuanya. Yang ketiga, faktor kejiwaan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkaitan dengan kurang mendukungnya perasaan hati atau emosi peserta didik untuk belajar secara sungguh-sungguh. Sebagai contoh, ada peserta didik yang tidak suka mata pelajaran tertentu karena ia selalu gagal mempelajari mata pelajaran tersebut. Jika hal ini terjadi, peserta didik tersebut akan mengalami masalah belajar yang sangat berat. Yang keempat, faktor intelektual. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkaitan dengan kurang sempurna atau kurang normalnya tingkat kecerdasan peserta didik. Para guru harus meyakini bahwa setiap peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan berbeda. Yang kelima, faktor kependidikan. Faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkaitan dengan belum mantapnya lembaga pendidikan secara umum. Berikutnya yaitu masalah-masalah dalam pembelajaran. Masalah-masalah yang muncul dalam pembelajaran dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, dari segi guru. Guru mendapat kesulitan menerapkan metode pembelajaran yang tepat dan bervariasi. Kepribadian guru secara keseluruhan belum bisa diteladani peserta didik. Penerapan tugas sebagai pengajar, pendidik, pasti belum dapat berjalan optimal. Guru mendapat kesulitan dalam menentukan, mengidentifikasi materi esensial dan materi sulit. Yang kedua, dari segi kurikulum. Isi kurikulum yang padat menyulitkan guru untuk mencapai target yang hendak dicapai dan menerapkan pendidikan pada peserta didik sehingga menghambat kemampuan peserta didik berpikir tingkat tinggi. Pelaksanaan kurikulum dan evaluasi hasil belajar cenderung pada ranah kognitif, sehingga ranah efektif dan psikomotor cenderung tidak diterapkan. Materi cenderung lebih tinggi untuk tingkat kemampuan peserta didik. Kurikulum yang sering berubah membuat guru sulit menjelaskannya di sekolah. Yang ketiga, dari segi peserta didik.
minat baca, motivasi belajar, dan daya nalar peserta didik relatif rendah. Kemandirian dan strategi belajar kurang baik, kurang efektif memanfaatkan waktu dan sumber belajar, aktivitas bertanya di kelas rendah, mudah terpengaruh oleh dampak negatif teknologi. Yang keempat, dari segi manajerial, kurangnya perhatian pimpinan terhadap sarana dan prasarana sains baik laboratorium maupun media. Pelatihan meningkatkan mutu guru belum merata. Supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas belum optimal. Kurangnya reward bagi guru yang kinerja baik dan sebaliknya. Yang kelima, dari segi orang tua, kurangnya perhatian orang tua, disiplin, kepedulian, bimbingan belajar, dan fasilitas belajar di rumah. Kuatnya pengaruh televisi di rumah, sedangkan orang tua tidak dapat mencegahnya. Banyaknya orang tua yang tidak mengenali bakat anaknya. Tingginya harapan orang tua dibandingkan kemampuan anaknya. Yang keenam, dari segi pemerintah, kurang optimalnya perhatian pemerintah dalam pengadaan sarana, fasilitas laboratorium, dan buku-buku perpustakaan sekolah. Adanya intervensi birokrat yang terlalu jauh terhadap kebijakan pendidikan, misalnya pengangkatan kepala sekolah. Yang ketujuh, dari segi lingkungan atau masyarakat, lingkungan masyarakat kurang kondusif mendukung suasana belajar. Kemajuan teknologi berpengaruh negatif terhadap konsentrasi belajar peserta didik. Pendidikan agama kurang memadai. Tidak aktifnya kegiatan organisasi di masyarakat yang dapat membangun kreativitas peserta didik. Upaya pengentasan masalah belajar. Murid yang mengalami masalah belajar perlu mendapatkan bantuan agar masalahnya tidak berlarut-larut nantinya, dan siswa yang mengalami masalah belajar ini dapat berkembang secara optimal. Beberapa upaya yang dapat dilakukan menurut Prayitno 1994 sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok siswa yang menghadapi masalah-masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses dan hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang siswa yang sangat cepat dalam belajar. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Di sekolah, sebagian siswa mungkin telah memiliki motif yang kuat untuk belajar, tetapi sebagian lain mungkin belum. Guru bidang studi. Guru pembimbing dan staf sekolah lainnya berkewajiban untuk membantu siswa meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Prosedur-prosedur yang dapat dilakukan menurut Prayitno 1994 adalah: A. Memperjelas tujuan-tujuan belajar. Siswa akan didorong untuk lebih giat belajar apabila ia mengetahui tujuan-tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. B. Menyesuaikan pengajaran dengan bakat, kemampuan, dan minat siswa. C. Menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, merangsang, dan menyenangkan. D. Memberikan hadiah atau penguatan dan hukuman bila perlu. E. Menciptakan suasana hubungan yang hangat dan dinamis antara guru dan murid, serta antara murid dengan murid. F. Menghindari tekanan dan suasana yang tidak menentu, seperti suasana yang menakutkan, mengecewakan, membingungkan, menjengkelkan. Dan terakhir, melengkapi sumber dan peralatan mengajar. Yang keempat, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Setiap siswa diharapkan menerapkan sikap dan kebiasaan yang belajar yang efektif, tetapi masih ada siswa yang
mengamalkan sikap dan kebiasaan belajar yang tidak diharapkan dan tidak efektif. Dan yang kelima yaitu layanan konseling individual. Konseling dimaksud sebagai pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dan klien. Upaya mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran. Untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah yang dapat muncul dalam pembelajaran dapat dilakukan berbagai upaya sebagai berikut. Yang pertama, dari segi guru. Guru harus menguasai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian sosial dan profesional sesuai Undang Nomor 14 Tahun 2005 atau kompetensi profesional sosial dan personal sesuai Depdikbud 1990. B. Guru harus menguasai 10 kompetensi dasar guru yang meliputi penguasaan bahan pelajar beserta konsep-konsep dasar keilmuannya, pengelolaan program belajar mengajar, pengelolaan kelas, pengelolaan dan penggunaan media dan sumber pembelajaran, pengesahan landas-landasan kependidikan, pengelolaan interaksi belajar mengajar, penilaian prestasi belajar siswa, pengenalan fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan, pengenalan administrasi sekolah, dan pemahaman prinsip-prinsip dan melakukan penelitian serta pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan peningkatan mutu pembelajaran. C. Guru harus menguasai 10 keterampilan dasar guru yang meliputi keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, pengelolaan kelas, mengajar kelompok kecil dan perorangan, mengembangkan dan menggunakan media serta mengembangkan SQ. D. Guru harus menguasai 10 prinsip dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu dari segi siswa. Siswa harus meningkatkan minat baca dengan memotivasi diri belajar dari hal yang dianggap mudah. B. Siswa harus berusaha membagi waktu sefisien mungkin. C. Selektif dalam menggunakan teknologi. 3. Dari segi kurikulum. Merevisi kurikulum yang ada agar dapat diterapkan dalam 3 ranah pembelajaran: kognitif, efektif, psikomotor, bukan melakukan penggantian kurikulum tersebut. Yang keempat, dari segi manajerial, peningkatan kinerja manajerial dari segi sarana dan prasarana serta kualitas guru untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang kelima yaitu dari segi orang tua. Orang tua perlu meningkatkan kepedulian terhadap prestasi belajar anaknya dengan mengontrol penggunaan teknologi dan mengenali bakat anak sehingga dapat mengarahkan untuk menekuni bidang yang tepat. Yang keenam yaitu dari segi pemerintah. Perlunya optimalisasi perhatian pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana, dalam pengadaan sarana, fasilitas laboratorium, dan buku-buku perpustakaan sekolah, dan minimalisasi intervensi birokrat yang terlalu jauh terhadap kebijakan pendidikan. Yang terakhir yaitu dari segi masyarakat, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung suasana belajar seperti mengontrol penggunaan internet untuk pelajar, mengaktifkan kegiatan organisasi yang dapat membangun kreativitas peserta didik.